Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Alhamdulillah masih bersama kami salah satu pembimbing haji KBAU Hidayatullah, Ki Haji Hamudi SH. Alhamdulillah beliau sudah 11 kali membimbing jamaah haji. Sebelum kita mulai, kita akan bertalbiyah dulu 3 kali. Wahid, Isnain, Salasa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan jamaah haji Indonesia saat di pesawat. Yang pertama tentang persiapan fisik dan kesehatan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh selama penerbangan panjang? Kesehatan tubuh selama penerbangan. Lama penerbangan kita dari Balikpapan, kalau mendaratnya di Jeddah atau Madinah itu kan kurang lebih saja, itu sekitar hampir 11 jam. Ya, biasanya dari Balikpapan itu singgah di Batam. Dari sini, dari Balikpapan ke Batam itu kurang lebih 2 jam. Dari Batam ke Madinah atau ke Jeddah itu kurang lebih 8 jam, hampir 9 jam. Membutuhkan memang stamina yang kuat untuk hal itu. Oleh karenanya yang perlu dijaga, dikondisikan dari awal adalah kita ini banyak olahraga. Jadi diharapkan pada seluruh jamaah yang akan berangkat haji, karena beda, sangat beda dengan umroh ya. Kalau umroh itu kita berjalan kaitannya dengan ibadahnya maksudnya, itu kurang lebih ya 5 sampai 7 kilo aja selesai sudah. Itu kalau umroh. Kalau haji bisa ratusan kilo. ya mungkin ratusan, tapi puluhan kilo. Bahkan bisa mendekati ratusan kilo, kalau apalagi ya jauh tempatnya di Mina dari pelontaran. Jadi perlu banyak olahraga. Paling tidak setiap hari dari sekarang ya, untuk berjalan kaki umur yang di atas ya 40 ke atas, itu idealnya tidak usah lagi lari, cukup berjalan tapi agak cepat jalannya. Nah, biasanya kalau barusan selama tidak pernah olahraga, tidak pernah jalan, semuanya serba kendaraan, motor kah, mobil kah, kalau di kantor lift kah, ya, jarang jalan. Nah, sekarang dilatih. Nah, kalau capek, jalan pertama 1 kilo dulu lah, atau mungkin 500 meter. Besoknya ditambah sedikit sampai bisa mencapai 2 kilo per hari. Syukur-syukur kalau ditambah. Kalau seperti saya, alhamdulillah sekarang saya upayakan setiap hari itu 5 kilo. Nah gitu, jadi banyak jalan, banyak olahraga. Olahraga yang paling bagus itu kalau kita persiapan haji itu ya jalan saja, bukan lari, bukan fitness, tidak usah, jalan aja. Yang kedua, apa saja tips untuk mencegah dehidrasi saat berada di dalam pesawat? Menu makanan di dalam pesawat itu biasanya sudah ditentukan oleh pihak penerbangan dan kemungkinan dikontrol langsung oleh tim dari pemerintah. Jadi itu dijaga sekali menu-menu makanan. Ya biasanya begitu tuh
tidak dehidrasi kan, memang itu yang diperhatikan, makan minumnya. Nah, di atas pesawat kita kan menu makanan itu biasanya sampai 2 jenis, walaupun kadang-kadang 1 jenis saja, tapi itu sudah menu Indonesia dan dijaga. Kemudian minumnya yang ada teh, ada kopi, ada jus, ada beres, ada tidak beres. Saya sarankan, terutama yang tadi katakan 40 tahun ke atas umurnya itu, hindari saya dulu makan yang dingin-dingin dan minum yang dingin-dingin, ya. Tidak usah di atas pesawat, tidak usah. Sampai di sana di Mekah Madinah, saya sebaiknya tidak usah minum yang dingin-dingin, ya, dan makan yang dingin-dingin. Begitu Pak Ustaz. Kemudian pertanyaan setelahnya, latihan fisik ringan apa yang bisa dilakukan di kursi pesawat untuk mencegah penggal atau pembekuan darah? Ini nanti sebenarnya pihak kesehatan nanti menyampaikan, dan insya Allah juga dalam manasik kita akan ada sesi khusus tentang kesehatan, baik ketika di Indonesia, di pesawat, di Mekah, di Jeddah, itu nanti sana bisa ditanyakan. Akan kita bantu hal-hal yang dianggap mungkin perlu. Ya, contoh misalnya ketika di atas pesawat, kalau kita dulu terus ya lebih 10 jam tidak pernah berdiri, ya, tidak pernah jalan-jalan, itu sangat berisiko untuk nanti begitu tiba di sana jadi kaku. Jadi tips yang paling bagus adalah saya anjurkan untuk paling tidak setiap 1 jam berdiri, walaupun di tempat duduk aja, jadi berdiri begini. Jadi di kursi tempat kita duduk, ya, digerak-gerakkan begini kaki, ya, ya bisa begini, ya. Pokoknya adalah jangan mau misalnya tegang, jadi seatbeltnya itu ya, pengikat perut itu tidak pernah dilepas, terpaku di situ. Tidak boleh tahan-tahan, misalnya air kecil tidak boleh tahan-tahan. Kalau mau buang air kecil lapor nanti pembimbing dan bahkan pramugari. Kalau kami ada, insya Allah Ustaz, saya mau pipis, misalnya kan orang tua begini biasa ya, pipis bisa diantar, nanti kita tunjukkan di sana kamar kecilnya. Nanti juga diajarin nanti bagi ya siapa tahu ada di antara 1-2 orang misalnya yang belum paham cara memakai kamar kecil di pesawat. Nah, itu nanti diajarin nanti. Bisa. Kemudian, perlukah membawa obat-obatan tertentu selama penerbangan? Ya, ini memang tergantung orangnya ya. Kalau orangnya memang ada obat yang memang dikonsumsi, sementara dikonsumsi baru terbang begitu, dan ini juga nanti ada pengantar dari dokter ya. Nah, dan nanti kita lapor, misalnya resiko tinggi, itu kan data-datanya nanti ada di petugas kloter. Nah, dokter biasanya punya nomor-nomor, bahkan nomor kursinya itu dokter biasanya sudah tahu. Dia akan dikasih agak berdekatan dengan yang dimana di situ banyak jamaah-jamaah risiko tinggi pada karena umur maupun mungkin kesehatan lain. Nah, itu dokter biasanya lebih memantau di situ. Jadi insya Allah itu akan dipantau pasti. Tentang persiapan ibadah. Yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk mengenakan pakaian ihram saat penerbangan? Ada dua cara yang bukan mungkin ya, yang bisa dilakukan. Gini, kalau kita dari Indonesia itu masuk gelombang pertama, ya, gelombang pertama itu bagaimana? Yang dari Indonesia itu langsung Madinah. Nanti dari Madinah baru ke Mekah. Itu gelombang pertama. Kalau gelombang kedua itu dari Indonesia Jeddah langsung Mekah. Jadi ada 2. Kalau dari Indonesia atau gelombang kedua tadi, ya berarti kita dari Indonesia, ya Balikpapan lah ya. Nanti mendaratnya di Jeddah. Sebelum kita mendarat, ya bahkan sebelum naik pesawat nanti kita bagi laki-laki sudah harus memakai pakaian ihram dulu, sudah memakai pakaian ihram di badan, karena sebelum mendarat pesawat kita sudah akan berniat kurang lebih setengah jam sebelum mendarat lah. Dan biasanya ada pemberitahuan dari pihak penerbangan bagi jamaah yang akan berihram,
berniat dipersilahkan, karena kita sebentar lagi akan melewati mikot Yalamlam namanya, untuk kita berniat. Nah, jadi idealnya nanti sebelum naik pesawat kita sudah pakai pakaian ihram. Tapi apakah wajib? Tidak. Tidak wajib pakai ihram dari bandara. Tapi idealnya, dan supaya tidak repot di atas pesawat baru mau ganti, ya, waktu tidak. Jadi kita akan mengupayakan bagi laki-laki berpakaian ihram memang dari embarkasi sebelum naik pesawat. Dan ibu-ibu untuk juga bersiap-siap pakaian yang layak dipakai ihram. Ya, yang kemarin kita sampaikan di podcast sebelumnya, pakaian yang layak itu ya jangan yang transparan, jangan yang membentuk leku-leku tubuh, tapi yang kalau bisa yang gelap saja warnanya. Tapi kalau harus warna putih, carilah warna yang putih yang tidak transparan. Begitu, Bos. Apa doa yang dianjurkan saat menaiki pesawat menuju tanah suci? Doa sih ya doa syafaat aja. Nanti akan dipandu. Dari Garuda biasanya begitu, ada pemandu darat jasa pesawat untuk sebelum kita terbang sudah dipandu doanya. Kalau nanti tidak dipandu, nanti insya Allah pihak penerbangan, yang misalnya bukan dari Garuda ya berarti pihak penerbangan, misalnya ketua keluarga atau pembimbing hajinya, nanti akan memandu pakai pakai speaker nanti dia di atas pesawat untuk mengingatkan, dipandu doanya bahkan. Bagaimana cara melaksanakan sholat di pesawat jika tidak memungkinkan untuk berdiri? Ya, bukan hanya di pesawat, di mobil pun juga begitu, atau di kendaraan mana saja. Ketika tidak bisa berdiri, maka boleh kita duduk. Ya, rukuk sujudnya nanti dipraktekkan nanti ya. Kita di mana sih boleh nanti bagaimana ketika sholat duduk, bagaimana caranya. Karena kadang-kadang juga di atas pesawat ini boleh kita berjamaah. Walaupun 2-3 orang saja. Misalnya kita nanti menghadap ke bagian penerbangan, Pak, kami mau sholat jamaah bolehkah? Itu biasanya begitu. Namun ini kan masalah ibadah ini dalam riwayat kita katakan kita baca bahwa Nabi itu ketika safar pakai kendaraan, jika tidak memungkinkan menyempurnakan seluruh rukun-rukun sholat di atas kendaraan tersebut, dan memungkinkan nanti masih ada waktunya untuk melaksanakan ibadah tersebut ketika sampai ke darat, ya, atau di tempat yang aman, maka Nabi itu biasanya menunda dalam riwayat ya, tidak melaksanakan sholat di atas kendaraan. Ini juga pernah kami lakukan, di atas pesawat sholat duduk bagi yang tidak bisa berdiri. Kalau memang tahu dilarang berdiri ya kita duduk, biar bagaimana gitu. Ada juga ketika masuk waktu dan kita jamak qashar takdim. Nah, kalau tadi itu mengakhirkan, karena perbedaan kita dengan di Mekah itu atau Madinah ya, beberapa itu 5 jam. Kita berangkat habis maghrib misalnya, itu sebelum subuh kita sudah tiba di sana. Sebelum subuh waktu di sana maksudnya, walaupun sudah siang di sini. Nah, itu masih ada waktu, misalnya maghrib isya, jadi jamak takhir nanti. Itu nanti tiba di bandara, itu juga pernah kami lakukan. Nanti kita lihat aja nanti yang mana mungkin kita lakukan bagi jamaah-jamaah nanti yang, karena nanti secara umum di pihak pembimbing kloter itu jamaah itu sholatnya di atas pesawat. Tapi kalau ada yang mau nanti tiba di sana, nanti tiba begitu mendarat di kawasan kita sementara mengecek paspor kita, wah itu sangat, nanti kita juga fasilitas untuk itu, gitu. Sekarang kita masuk tentang barang bawaan. Yang pertama, apa saja barang yang wajib dibawa di tas kabin untuk kebutuhan selama penerbangan? Kalau sudah berpakaian ihram, ini bagi laki-laki dulu ya, maka sesungguhnya tidak terlalu perlu lagi bawa pakaian apa-apa, karena kita cuma tidak ganti. Cuman kalau mau bawa pakaian ihram ganti, misalnya siapa tahu di saat ke kamar kecil ternyata kena najis dan kita lihat persis kena najis, maka itu boleh diganti. Jadi pakaian ihram itu tidak mengharuskan apa yang dipakai pertama kali itulah nanti dipakai sampai selesai, tidak. Boleh diganti. Bahkan bagaimana kalau pakai ihram saya tinggal cuma 2, maksudnya yang diserempangkan dengan yang dijadikan sarung gitu ya. Ternyata kena najis 1, bolehkah pakai yang lain? Boleh pakai sarung, dipakai mengganti itu.
Kalau tadinya misalnya yang dibentuk sarungkan di bawah itu yang kena najis, kita pakai yang diselempangkan dijadikan ke bawah, baru yang di atas diganti dengan sarung. Tapi sarung itu kita tidak masuk ke dalam, kita tidak masuk dalam ruangannya, dia ditaruh di luar aja, dipakai kayak handuk begitu. Nah begitu Pak Ustaz. Kemudian perlukah membawa Al-Quran atau buku doa kecil untuk digunakan di pesawat? Saya pikir perlu. Quran, buku doa-doa itu menarik sekali. Namun ketika juga tidak, misalnya ada di antara jamaah ini yang mungkin ngajinya belum lancar atau apa ya, dan udah nanti perbanyak istighfar saya di atas pesawat. Istighfar aja selama dalam perjalanan, banyak istighfar, talbiyah, takbir insyaallah dalam hati, itu sangat sangat menolong ketenangan jiwa kita. Ketika misalnya kita takut di atas pesawat, cuaca misalnya naudzubillah min dzalik ya buruk, kita beristighfar ya terus, istighfar Allah akan mudahkan insyaallah. Jadi mau bawa buku doa, mau bawa Quran silahkan, tapi kalau tidak bawa nanti di sana baru beli misalnya ya. Tapi secara umum jamaah bawa itu Ustaz. Bagaimana cara menyimpan dokumen penting seperti paspor dan visa agar aman selama penerbangan? Kalau di kita saat ke sana, paspor ini kita taruh di depan kita. Ada tas-tas kecil nanti yang dikasih pemerintah, taruh depan itu, di situ ditaruh. HP kita di situ, Quran kita kalau punya, kan ada kantong-kantongnya, dan uang kita di situ, paspor kita di situ. Jadi itu cara menyimpannya, tidak usah dimasukkan di tas kabin itu, tidak usah ditaruh aja di badan kita. Gitu, Bos. Tentang kenyamanan dan kebersihan. Yang pertama, apa tips untuk menjaga kenyamanan selama penerbangan panjang, terutama bagi jamaah lanjut usia? Ini supaya nyaman, itu ketenangan memang dibutuhkan. Dari sekarang banyak berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan dan memberi kenyamanan. Dibarengi dengan banyak istighfar, berdoa selalu. Karena biar kayak mana teori kita sampaikan, ya. Kalau dasar memang dari dalam jiwanya tidak tenang, takut, apa segala, ya, was-was dan seterusnya, itu tidak bisa tenang. Jadi dari sekarang kepada Allah berdoa selalu, ya Allah mudahkan, tenangkan perjalanan kami, tenangkan jiwa kami, beri kami haji yang mabrur dan seterusnya. Jadi itu banyak berdoa. Insya Allah itu akan membantu untuk masuk. Lanjut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjaga kebersihan diri seperti wudhu selama di pesawat? Tidak disyaratkan bahwa naik pesawat itu harus dalam kondisi berwudhu. Mungkin ada yang bertanya, loh tadi kan pakaian ihram. Dalam keadaan berihram tidak mesti dalam kondisi berwudhu. Maksudnya begini, apakah batal ihram saya karena saya batal juga wudhunya? Tidak. Jadi walaupun idealnya berwudu dan bagusnya berwudu, namun jika batal tidak usah harus cepat saya mau berwudu karena batal saya, nanti batal ihram saya. Dan ingat, kita berpakaian ihram itu dari bandara misalnya, itu belum kita berihram. Ya, kan nanti ada syarat berihram itu ya. Rukun-rukun ihram, wajib ihram, nah itu nanti. Tapi berpakaian itu baru pakaiannya doang. Masih bisa kita pakai baju dalam misalnya, bahkan bisa pakai jaket di luar, ya, ketika belum berniat. Dan nanti berihram itu adalah ketika berniat. Kalau umroh ya labbaik Allahumma umratan atau labbaik umratan. Nah kalau haji labbaik Allahumma hajjan, itu nanti kalau haji nanti di Mekah lah, ya. Jadi tidak serta-merta begitu berpakaian ihram sudah dikatakan berihram, belum, kalau belum berniat, ya. Adakah aturan khusus terkait konsumsi makanan dan minuman selama penerbangan? Iya, jadi tadi ya sudah dijawab sebenarnya. Kalau ada menu-menu khusus yang kita sudah menyatu dengan menu itu, ya, saya tidak biasa makan makanan yang umum ya misalnya, ya, saya bisanya makan ini. Nah, bisa nanti kita lapor ke bagian kesehatan mungkin di markas nanti.
Pak Ibu ya dokternya nanti saya besok ini saya kalau naik pesawat itu tidak bisa kok tidak makan begini ini jenis buah-buahan saja begini atau menu ini bolehkah saya bawa? Nah, kalau dia bolehkan ya itu bisa kita bawa. Jadi tidak ada sebenarnya itu kriteria khusus, melain kecuali kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang sang jamaah tersebut biasa konsumsi, misalnya kalau konsumsi apa konsumen. Yang terakhir tentang kesiapan mental dan spiritual. Bagaimana menjaga ketenangan hati dan fokus dalam berdoa selama perjalanan ke tanah suci? Ya pertama tenang ya, tenang. Itu kita ini dalam perjalanan ibadah, ya. Makanya tidak ada balasan melainkan surga ya. Kalau ibadah kita yang diterima oleh Allah SWT, mabrur gitu ya. Tenang itu sangat berpengaruh ya ketenangan jiwa kita. Tidak usah khawatir, bismillah saja. Alhamdulillah misalnya kita sudah ikut bimbingan, ya Allah saya sudah belajar, saya ikut bimbingan, ya Allah saya sudah tawakal. Bandingkan misalnya tidak ikut bimbingan misalnya, ya tentu tawakal, tapi karena bimbingan dengan tidak bimbingan ada bedanya. Walaupun ibadah hajinya pasti sama saja ya, tapi nanti bedanya di mana? Di teknis-teknis sekecil-kecil apapun, kalau ikut bimbingan itu akan dipantau, akan diarahkan, ditemani. Tapi kalau tidak ikut bimbingan, kadang-kadang yang wajib, apalagi yang sunnah, bahkan itu tidak sempat dipantau lagi oleh petugas. Bukan petugas tidak mau memantau, tapi memang mereka kekurangan tenaga untuk itu. Ya, makanya sangat rugi bagi yang haji pertama kali misalnya tahun ini, ya. Kalau tidak ikut KBIH, terserah mau KBIH Hidayatullah boleh atau KBIH lain, ada 4 di Dewan KBIH. Tapi setahu saya ya, yang resmi punya pembimbing dan secara teori akan berangkat tahun ini cuma KBIH Hidayatullah. Ya, karena saya itu membawa jamaah atau tidak, saya bisa berangkat tahun ini karena sudah 2 kali saya mengundurkan diri, 3 kali bahkannya. Ya, jadi jamaah saya resmi, tidak boleh ada melarang saya. Tapi kalau travel lainnya, KBIH lain ini, KBIH lain ini, itu saya tidak tahu mereka punya pembimbing resmi tidak. Ya. Biasanya seperti kita dari Anda KBIH lain itu biasa dititip kalau begitu ke Hidayatullah saja, karena KBIH Hidayatullah sudah resmi pembimbingnya. Saya tidak diutus pemerintah, saya berangkat insya Allah. Sementara yang lain itu kecuali kalau pemerintah meminta dia ikut, baru dia bisa ikut. Kalau saya diminta atau tidak, saya insya Allah secara nomor antrian ya, tentu tergantung dari takdir Allah ya. Nomor antrian saya insya Allah sudah masuk berangkat tahun. Bahkan sekali lagi, kalau jamaah banyak melebihi daripada 44 jamaah misalnya sampai 60-70, maka pembimbing kita bisa 2. Ustaz Nasbi juga sudah masuk namanya. Ustaz Nasbi ini adalah Ustaz Nasbi ini LC ini ya, calon wakil Bupati Penajam kemarin yang belum terpilih, juga akan memberikan manasik di acara kita di Karangbugis. Nah, itu juga terdaftar sebagai pembimbing kita dan dia sudah dipanggil juga untuk berangkat. Namun ketika jamaah misalnya cuma 44, maka yang akan berangkat cuma insya Allah saya yang ditugaskan untuk itu. Nah, jadi insya Allah begitu Pak Ustadz. Alhamdulillah kita sudah di penghujung podcast. Jangan lupa ikhwan dan akhwat untuk senantiasa mengikuti podcast ini. Mudah-mudahan para pemirsa Allah mudahkan untuk beribadah di Mekah Al-Mukarramah, ibadah haji. Sebelum kita tutup, kita talbiyah dulu sekali. Wahai yang salah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.